Telkomsel dengan kecepatan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kita ingin beberapa hal yang ingin kita rubah ya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke konfigurasi menggunakan laptop. Pertama, lakukan dulu colokan kabelan ke laptop dan juga ke tenda N300. Nah, pada dasarnya tenda ini sudah bisa langsung dipakai dan langsung bisa connect internet ya. Itu sesuai dengan istilah mereka bahwa ini so easy ya, sangat mudah untuk dipakai. Nah, tandanya ketika kita langsung colokin ya, tanpa konfigurasi apapun, itu bisa langsung digunakan internetnya ketika kita sudah masukkan GSM ya. Nah, ini belum dikonfigurasi, kita tes speed seperti ini. Oke. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa dalam pengaturan LAN itu tidak perlu diisi IP secara statik karena tenda ini akan memberikan IP secara otomatis terhadap device kita. Ini kecepatan GSM kita yaitu Telkomsel dengan kecepatan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kita ingin beberapa hal yang ingin kita rubah ya. Artinya kita ada beberapa yang perlu kita amankan seperti password dari tenda ini sendiri. Karena tenda ini hanya digunakan untuk sebagai sumber internet, bukan digunakan sebagai access point ataupun digunakan sebagai internet langsung ke device HP atau laptop ya. Ini akan lari ke MikroTik. Maka yang perlu kita lakukan adalah pertama kita panggil IP-nya yaitu ke 192.168.0.1 ya, atau panggil ke tendawifi.com gitu ya. Nah, kita panggil seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini, tinggal klik start, kemudian ini next, kemudian ini diisikan password pertama kita ya. Misalkan kita isi password BB seperti itu ya. Kalau dia tidak diisi maka dia tidak bisa dilanjutkan. Oke, next seperti itu. Kemudian done. You can now connect to tenda sekian-sekian ya. Kemudian masukkan password yang sudah kita isi tadi, BB seperti itu. Login. Nah, tampilan awal daripada dashboard tenda ini yaitu seperti ini. Ini tandanya sudah connect, warnanya hijau. Kemudian ini ada online 1 adalah device kita. Kemudian ada keterangan 2,4 GHz tenda A97F60 ya. Ini sudah otomatis sudah connect ya. Nah, langkah selanjutnya karena ini sudah connect ada beberapa hal yang kita perlu diperhatikan. Yang pertama misalkan kita masuk di konfigurasi internet setting ya. Ini kita biarkan saja, kemudian WiFi settingnya, kemudian kita masuk ke WiFi name dan password. Ini bawahan asli daripada tenda ini sendiri. Nah, kita device-nya kita ganti saja misalkan dengan nama Habibi seperti itu. Kemudian ininya pakai WPA 2, kemudian passwordnya kita rubah ya, kita ganti ya. Akan kita ganti Habibi 123 ya. Nah, pada dasarnya teman-teman ini tidak begitu pengaruh ya, tidak digunakan ya, karena sumber internet ini tidak langsung ke HP ya. Oke, tapi ini untuk keamanan kita saja. Jadi untuk adminnya saja misalkan atau untuk ownernya saja. Ini kita hidden kan untuk SSID-nya, kemudian kita simpan, tunggu. Kemudian WiFi schedule, kemudian channel bandwidth dan sebagainya, ada hal yang perlu diisi nih di channel dan bandwidth. Ini menentukan bagus tidaknya channel itu ya atau sinyal itu ya. Nah, ini dibiarkan saja tidak apa-apa, kalaupun mau diganti ya pilihannya ada 40, 20/40 misalkan di bandwidthnya. Kalau untuk di channelnya teman-teman ini tidak perlu diganti atau diautokan saja nggak apa-apa. Kalau untuk network modenya seperti ini. Kalau gunanya channel ini adalah misalkan kita ada sumber internetnya menggunakan modem lebih daripada satu, maka modem yang satu kita gunakan channel 1, modem yang kedua itu kita gunakan ke channel 6 ya. Rumusnya 1 + 5 sama dengan 6 biar tidak terjadinya tabrakan begitu ya. Ini kita biarkan saja tidak menjadi persoalan. Kemudian ke SMS tidak perlu, gas network tidak perlu, kemudian ini juga tidak perlu. Kemudian ke advanced setting ya. Operation mode. Nah, operation mode ini maksudnya modem ini bisa digunakan sebagai router mode atau sebagai wireless router mode ya. Nah, kita gunanya untuk sumber internet maka kita pakai yang seperti ini. Ini dibiarkan. Kemudian ini tidak perlu, bandwidth controlnya juga tidak perlu. Kemudian ini bisa digunakan di apps ya, menggunakan handphone untuk
untuk mengkonfigurasinya ya. Kemudian sleeping mode ini artinya teman-teman mungkin jam berapa kita mau kita matikan itu juga bisa. Kemudian filmware ini artinya tujuannya untuk memblacklist beberapa MAC address ataupun untuk mengizinkan beberapa HP atau device yang bisa connect. Karena ini tidak connect langsung ke modem ini, melainkan melalui mikrotik, maka tidak perlu diapa-apain. Oke, kemudian firewallnya biarkan, static rootnya biarkan, kemudian nah ini di antena setting. Antena setting ini teman-teman kalau dia dibikin auto ya berarti otomatis auto, dia akan memilih sendiri. Tapi kalau dia dibikin eksternal misalkan karena ada tambahan antena di belakang, maka kita bisa pilih eksternal antena gitu ya. Nah, ini kita bikin auto saja. Sudah, jika sudah seperti itu cukup saya kira kemudian ke sistem setting ya. Nah, di LAN ini otomatis akan memberikan IP secara DHCP server ya. Tenda ini akan memberikan IP kepada device yang terhubung di perangkat dia. Jadi ini IP-nya 0.1, kemudian dia akan memberikan dari 100 sampai 200 ya. Ini dia biarkan saja. Kemudian ini otomatis ya. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke tenda ini akan diberikan IP secara DHCP server yaitu 173 ya. Oke, kemudian time setting ini disesuaikan misalkan Bangkok Jakarta otomatis gitu ya. Kemudian login passwordnya. Nah, ketika kita ingin masuk ke tenda ini pada dasarnya passwordnya perlu kita ganti misalkan seperti itu. Misalkan kita pakai nama Bibi gitu ya, supaya untuk lebih protect seperti itu ya. Oh, incorrect karena passwordnya tadi sudah kita isi tadi ya. Ini tidak perlu. Oke, kita tidak perlu. Kemudian ini gunanya untuk reboot atau untuk kembali pengaturan awal, misalkan untuk kita reset atau kita reboot untuk supaya mati kemudian nyala kembali ya. Framework upgrade-nya tidak perlu, backup bisa di backup, kemudian remote management itu juga tidak perlu, automatic ini dan sebagainya. Ini otomatis akan mereboot jam 2 dini hari ya. Seperti itu. Oke. Nah, saya kira ini sudah cukup, ini sudah bisa digunakan sebagai sumber internet. Nah, kita bisa membedakan antara ketika tadi misalkan di channel bandwidth ya. Ini secara bawaan masih seperti ini. Coba kita speed test. Nah, kalau GSM teman-teman biasanya memang mengalami kenaikan dan penurunan ya, karena ini faktor dari GSM. Jadi jangan jangan tadi kalau kita tes tadi di 40 misalkan ini tiba-tiba turun, itu wajar, itu GSM memang seperti itu. Karena kita tidak merubah apa-apa ya, di network kita tidak merubah, kemudian di bandwidth-nya kita tidak merubah, kemudian apa yang lainnya kita tidak merubah dan dapatnya seperti ini. Nah, ketika kita ini seperti ini juga. Ini dapat upload-nya lebih kadang, dapat upload-nya kadang turun. Kita naik turun teman-teman. Oke. Saya kira seperti ini. Nah, kalau misalkan kita rubah ininya ke 40 misalkan. Kita simpan. Apakah ada perbedaan nanti misalkan gitu. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja ya di channel bandwidth-nya tadi ya. Mana yang lebih cepat gitu ya. Kalau dia mengalami penurunan, silahkan dikembalikan di pengaturan awalnya ya. Misalkan di 20, misalkan seperti itu ya. Oke, itu saja saya kira untuk di pengaturan sumber internet GSM-nya. Kurang lebih seperti itu. Nantikan di video selanjutnya bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik dan juga video nantinya akan juga membahas bagaimana cara mengkonfigurasi access point begitu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet bos.